warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan yang mau bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Bapak Ibu ingin dirahmati Allah, iman yang ada di dalam dada kita sebenarnya bukan kebetulan. Kira-kira Bapak Ibu, kebetulan gak iman dalam dada kita? Kebetulan gak kita datang ke masjid ini Bapak Ibu? Tidak. Al-imanu, keimanan itu tidak ada istilah kebetulan, melainkan dia adalah karena memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman tersebut adalah nikmat yang paling besar. Kenapa kita katakan iman adalah nikmat yang paling besar? Karena dengan nikmat iman Bapak Ibu, seseorang bisa menghadirkan Allah di dalam setiap pekerjaannya. Kalau dia seorang pedagang, maka dia ingat kepada Allah ketika berdagang. Kalau dia sedang bersawah, maka dia ingat kepada Allah. Kalau dia adalah hamba Allah yang diberikan rezeki untuk bersawah. Kalau dia berada di kebun, dia tahu dia adalah hamba Allah. Kebun yang diberikan adalah nikmat daripada Allah. Maka kesimpulannya, dengan iman kepada Allah, semua yang diberikan kepada kita berniat kepada syukur. Nah, orang bersyukur Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan tambahan nikmat. Mungkin ada sebahagian orang umurnya 70 tahun misalnya. Seharusnya 60 tahun dia sehat, 10 tahun terakhir sakit. Akan tetapi karena bersyukur kepada Allah, yang 60 tahun sehat tadi Allah tambahin jadi 70 tahun sehat. Jadi selama hidupnya nggak sakit-sakit. Begitu sampai ajal, sedikit demam sedikit aja wafat. Itu pun bisa sebagai bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita beriman, ada nikmat di sana. Orang beriman tidak mudah berpikir. Orang beriman kacau pikirannya, Allah jauhkan dari kacau pikiran. Orang beriman insya Allah dekat dengan Allah. Jadi iman adalah nikmat yang paling besar. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, karena ada iman di dalam diri kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah.
Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat mencintai umatnya, dan kita sebagai umatnya pun sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar cinta Nabi kepada kita Bapak Ibu, maka pada malam hari ini insyaallah kita ingin kembali meneladani akhlak baginda Rasul. Meskipun ini bukan bulan Maulid lagi, tapi tak apa Bapak Ibu ya, kita bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya umat Islam dia akan mempelajari tentang nabinya tak hanya di bulan Maulid. Umat Islam yang cinta kepada nabinya, dia akan mengenal nabinya dengan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun begitu. Kita harus kenal siapa nabi kita. Jika ditanya orang siapa nabimu, Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad SAW? Ya, nabi. Ya, seorang nabi aja gitu. Nah, itu berarti belum kenal dengan nabi. Bagaimana mungkin nanti kita ingin mendapat syafaat dari baginda Rasul di akhir kelak, sedangkan kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sebelum kita melihat suri tauladan baginda Rasul Muhammad SAW, perlu kita kenal sedikit Rasulullah Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan kapan Bapak Ibu? Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau dikenal dengan tahun gajah. Tahunnya dikenal dengan tahun gajah. Nah, ayah Nabi Muhammad siapa Bapak Ibu? Abdullah bin Abdul Muttalib. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampaikan kepada anak kita di rumah, nah kau cinta kepada Nabi. Nama Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad, nama ayahnya Abdullah, nama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian nama ayah dari kakeknya Hashim. Hashim nama ayahnya Abdul Manaf. Nah, sampai situ aja dulu. Enggak usah panjang-panjang, nanti lupa kita. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian nama nenek, nama mamanya Aminah binti Bapak Ibu binti Wahab. Jadi Aminah binti Wahab. Kemudian nama nenek Nabi mamanya Abdullah. Siapa Bapak Ibu? Ini jadi beda kita Bapak Ibu ya. Nama nenek perempuan Nabi bernama Fatimah binti Amr. Jadi Abdul Muttalib itu memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya adalah Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr ini memiliki anak bernama Abdullah, dan itulah sebagai ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad memiliki menantu sebelum Islam. Berapa Bapak Ibu? Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, kan ada menantu Nabi. Ada 2 orang menantu Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Mana nih Bapak Ibu? Menantu Nabi satu putra Abu Jahal. Putra Abu Jahal. Jadi putra Abu Jahal ini menikah kepada anak Nabi. Ternyata Abu Jahal adalah besan Nabi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Abu Al-As atau dikenal dengan Abu Umamah. Umamah ini cucu Nabi. Pernah dengar Bapak Ibu cucu Nabi namanya Umamah? Umamah adalah cucu Nabi, anak daripada Zainab. Kemudian anak Nabi berapa Bapak Ibu? Anak Nabi ada 7. Laki-laki dulu. Yang pertama Qasim, kemudian selanjutnya Abdullah, kemudian Ibrahim. Baru perempuan Fatimah. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ummu Kulthum. Kemudian
Ruqayyah. Nah, ini dia anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 7. Ini nanti kita ajarkan kepada anak kita di rumah bapak ibu ya, agar anak kita mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau sangat agung. Akhlak beliau sangat terpuji. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak. Apa kata baginda Rasul? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad diutus kepada kafir Quraisy, orang kafir Quraisy di kota Mekah, bukan mereka itu bodoh, tidak. Jahiliyah itu adalah orang yang tidak memiliki tata krama. Jahiliyah itu adalah orang yang tidak memiliki adab. Jahiliyah itu adalah orang yang tidak memiliki sopan santun. Jahiliyah itu adalah orang yang memiliki tauhid yang kacau. Itulah dikatakan jahiliyah. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW diutus bukan kepada orang yang bodoh, tapi kepada orang yang sopan santunnya hancur, akhlaknya hancur, tauhidnya hancur. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini 2 yang paling besar. Pertama untuk tauhid, yang kedua untuk akhlak. Makanya dalam pelajaran sekolah kadang digabung itu Bapak Ibu, akidah akhlak. Akidah itu tauhid, akhlak. Orang yang bagus tauhidnya, bagus akhlaknya. Jadi untuk mengetahui kita bagus tauhid kita, maka tampak dari akhlak kita. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, maka marilah kita lihat bagaimana akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat atau rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian, apakah akhlak baginda Rasul dipuji Bapak Ibu? Sebelum kita memuji akhlak baginda Rasul, kita lihat dulu pujian. Membuktikan akhlak itu benar adanya. Pertama, orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy kira-kira senang tak dengan Nabi Bapak Ibu? Enggak senang. Tapi orang kafir Quraisy memuji akhlak baginda Rasul. Ketika ditanya akhlak baginda Rasul, mereka menyebut as-sadiqul amin. Muhammad itu adalah sadiq, jujur, al-amin, dapat dipercaya. Enggak ada satupun yang mengingkari. Baik dari orang kafir yang tidak senang, yang memusuhi, yang senang, yang mencintai, semua yang sepakat. Nabi Muhammad adalah as-sadiqul amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian ketika Abu Sufyan belum memeluk Islam, lagi tidak senangnya dengan baginda Rasul, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau tidak ikut perang. Ketika itu Abu Sufyan pergi berniaga ke negeri Syam. Di sana berjumpa dengan Raja Herakla. Raja bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam kan sangat benci dengan Nabi, tidak senang dengan ajaran Nabi, sehingga seharusnya kalau kita sedang ini tak senang sama orang, kira-kira mau tak kita memujinya Bapak Ibu? Berat itu. Berat. Pokoknya Bapak Ibu tak senang dengan si A. Gimana si A itu Pak? Si A itu tak bagus itu. Mungkin bisa saja kita bilang gitu. Si A itu kacau itu. Si A itu tak benar itu. Si A itu semua keburukan. Padahal ada kebaikan si A itu.
Makanya kita di akhir zaman ini tidak sanggup menampakkan kebaikan si A. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan berbeda. Apa kata Abu Sufyan? Ya'muruna bis-shalah. Muhammad itu memerintahkan kami salat, was-sadaqah, dan memberi sedekah kepada orang yang tak mampu. Itu diperintahkan Muhammad. Wal wafa' bil ahdi, harus jujur dalam janji. Kalau berjanji, ia jujur. Tidak mengingkari janji. Besok kita jumpa di sana, iya. Jumpa terus. Kemudian wa ada'il amanah, menunaikan amanah. Jika diberikan amanah sebagai kepala lingkungan misalnya, ditunaikan kepala lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jika diberikan amanah sebagai lurah, ditunaikan itu sebagai lurah dengan sebaik-baiknya. Jika diberikan amanah sebagai ketua, ditunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang diperintahkan yang kepada kami. Jujur Abu Sufyan, apa yang diperintahkan Nabi itu disampaikannya. Kata Heraklam, berarti ini Nabi. Kata Abu Sufyan, wah, kau tahu? Iya, kamu aja nggak tahu. Nah, itulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang kafir. Kemudian bagaimana dengan istri beliau? Istri, mungkin kalau langsung kepada istri beliau memuji, mungkin kita menganggap itu tidak terlalu pas, karena namanya juga istri pasti memuji suaminya. Akan tetapi pada waktu itu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, su'ilat an khuluqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, Aisyah berkata, "Kana khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an." Akhlak baginda Rasul adalah Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah akhlak baginda Rasul. Maka kita lihat apa kata Al-Qur'an tentang baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Nabi Muhammad Bapak Ibu dipuji oleh Allah akhlak beliau. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah akhlak beliau. Jadi akhlak baginda Rasul luar biasa tingginya. Selain itu, selain dipuji oleh Allah, Allah perintahkan kita untuk mengikuti baginda Rasul. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ujian kepada baginda Rasul. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, apa saja akhlak baginda Rasul yang harus kita ikuti. Baik sekali Bapak Ibu, cuma kita singkat pada malam hari ini karena waktu kita pun nanti nggak terasa itu kalau kita sudah bercerita tentang akhlak baginda Rasul. Yang pertama as-sidq, jujur. Baginda Rasul Muhammad SAW adalah orang yang jujur Bapak Ibu. Tidak pernah tidak jujur. Tidak pernah tidak jujur. Baginda Rasul itu selalu jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah, dan jujur kepada semua makhluk. Kadang kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada diri sendiri kadang nggak jujur. Kalau dilihat orang baik, kalau nggak dilihat orang nggak baik, ini nggak jujur sama diri sendiri. Dan ini pernah terjadi pada seorang laki-laki yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki pada waktu itu, dia tidur di tepi Masjid Nabawi. Dia tidur di tepi Masjid Nabawi. Di sana para sahabat dan berkumpul dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabat. Man adraka syai'an fi haramihi la yanalu fi halalihi. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu ketika haramnya, maka dia tak dapat ketika halalnya. Siapa yang dapat sesuatu ketika haramnya, dia tak dapati ketika halalnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, laki-laki pemuda pengangguran ini mendengar nasihat Nabi SAW tersebut sambil ngantuk-ngantuk dia mendengarnya. Laki-laki ini tak bekerja, laki-laki ini seorang pengangguran. Nah, begitu tengah malam lapar laki-laki ini karena memang belum makan. Laparlah dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Begitu terasa lapar, ini jujur pada diri sendiri tadi Bapak Ibu. Begitu dia lapar, dia keliling ronda, keliling dari kota Madinah. Begitu dia keliling, maka dia menjumpai sebuah rumah. Rumah tersebut adalah rumah janda yang baru ditinggal suaminya, kira-kira 1 tahun lah. Yang sudah 1 tahun ditinggal oleh suaminya karena meninggal di medan perang. Dan janda tersebut kaya pula. Lupa dia kunci rumahnya, kecapean dia kerja siang hari. Masuklah laki-laki enggak punya kerjaan tadi. Begitu dia masuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia cari pertama apa? Hidangan, meja makan. Begitu dia masuk, jumpa dia hidangan di sana, sudah terhidang banyak makanan di sana. Begitu dibukanya, mau dimakan, teringat dia dengan pesan bagi Rasul kepada para sahabat. Man adraka syai'an la yanalu fi halalihi. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu ketika haramnya, dia tak akan mendapatkan ketika halalnya. Maka dapat kita paham, wa man tarakahu fi haramihi nala fi halalihi. Maka lawan dari katanya kan, ketika haram dia dapati, halal tidak dapat. Berarti lawannya, jika dia tinggalkan ketika haram, maka Allah akan berikan ketika halal. Jika dia mampu meninggalkan ketika haram, Allah berikan ketika halal. Maka laki-laki bergetar, bergetar dan ya Allah, kenapa aku dengar nasihat tadi? Kalau aku dengar kan udah makan aku ini. Siapa yang dapatkan ketika haram, nanti halal tak dapat. Berarti kalau makan ini haram, berarti halalnya tak dapat lagi. Haram aja terus. Udah haram makan ini, jadi darah lagi. Besok jadi haram lagi. Laki-laki ini bingung. Gak usah lah, gak apa-apa, aku lapar. Jadi dia jalan ke rumah orang itu Bapak Ibu. Jalan dia masuk dia ke rumah orang tadi. Buka pintu kamarnya, masuklah dia. Dilihatnya di situ ada perhiasan di lemari dengan emas dan permata. Mau diambilnya, ini cocok nih. Memang makanan tadi kalau nggak makan nggak apa-apa. Ini ku ambil bisa ku kaya nih katanya. Diambilnya, mau diambilnya, teringat dia lagi dengan pesan bagi Rasul. Man adraka syai'an fi haramin la yanalu fi halalihi. Siapa yang mendapatkan sesuatu ketika haram, gak akan dapat dia ketika halalnya. Berarti siapa yang meninggalkan sesuatu ketika haramnya, nanti suatu saat bisa Allah memberikan ketika halal. Maka dia tinggal berkata, ya Allah, kenapa aku dengar nasihat tadi kok? Aku jadi jujur pada diri, jadi jujur dia. Habis itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditinggalkan ya, terlihatlah perempuan pemilik rumah tadi, janda kaya tadi. Terlihat, tersikap auratnya sedikit. Sebagai laki-laki yang normal, ada syahwat. Hendak didatangnya, kembali berdetak dia. Teringat dengan pesan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menangis Bapak Ibu, pulang dia, keluar dari rumah itu. Pergi dari masjid Nabi, sholat tahajud dia, nangis dia. Oh ya Allah, dosa besar dan dosa besar. Sholat tahajud dia. Rasulullah membangun. Nampaklah laki-laki tadi. Karena Rasulullah kan rumah beliau itu, kamar beliau itu di samping masjid Nabawi. Dan Rasulullah nampaklah anak itu tadi sholat tahajud di situ. Dinampak oleh baginda Rasul. Pagi harinya apa yang terjadi Bapak Ibu? Perempuan tadi mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, fa inna hadhihi al-lailah qad atani rajulun sariqun. Malam ini ya Rasulullah, ada seorang pencuri masuk ke rumah. Dia datang ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, dia mencuri. Tak jadi ya Rasulullah. Bingung aku kata perempuan. Tapi ya Rasulullah, aku takut. Fa inni akhaf. Aku takut ya Rasulullah. Mungkin pilihkan satu laki-laki yang soleh. Rasulullah teringat, oh ada lagi soleh, mau nikah, mau Rasulullah, asalkan Rasulullah bilang soleh, ya saya terima. Dipanggillah Rasulullah laki-laki tadi, ya fatata, baik pemuda kembali, datang laki-laki tadi Bapak Ibu. Apa ya Rasulullah? Al-Firidu Zawad, kamu mau nikah? Mau ya Rasulullah. Kalau kamu mau nikah, ini nikah sama perempuan, nikah kamu nikah Bapak Ibu. Setelah menikah, apa yang terjadi malam harinya? Masuklah laki-laki ini ke rumah tadi.
Begitu masuk ke dalam rumah tersebut, maka sang perempuan itu bilang, duhai abangda, tadi malam ada pencuri masuk rumah ini. Oh, ada katanya. Mau dimakan ini spesial ini bukan dari bang. Siapa tuh agaknya ya, kata suaminya. Padahal hatinya nggak tahu kode. Padahal yang cerita dia bilang sunnahnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teringat dia dengan pesan baginda Rasul, ya Allah, tadi malam aku tinggalkan ini nggak makan ya Allah. Aku tinggalkan. Akan tetapi ketika aku tinggalkan, ternyata engkau berikan ketika halal yang alhamdulillah. Makanya baca bismillah itu tekal Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimakannya. Kalau dipakainya doa Indonesia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas abang daya guys. Iya, abang dah sudah belajar. Wah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur pada diri sendiri dan dimakannya sesuatu itu ketika haramnya, dia tinggalkan, maka Allah berikan ketika halal. Maka kemudian setelah dia makan, apa kata istrinya lagi? Duhai abangda, tadi malam pencuri membuka lemari itu. Aku takut itu dicurinya, tapi alhamdulillah Allah jaga untuk kita abangda. Abangda bisa gunakan. Buka buku abangda di depan itu bisa di jalan dalam. Gitu lagi ada Bapak Ibu. Buka buku 2 situ. Jadi dapat emas juga dia, emas permata. Mampu dia meninggalkan ketika haram, Allah berikan ketika halal. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka sang suami pun menunaikan kewajibannya sebagai suami, maka sang istri pun menunaikan kewajibannya sebagai sang istri. Maka ketika seseorang jujur, tidak ada kerugian di dalam kejujuran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercaya oleh Khadijah untuk menjualkan barang dagangannya bersama Maisarah. Untuk menjualkan barang dagangannya. Yang kurus dikatakan Rasul kurus, yang gemuk dikatakan Rasul gemuk. Di akhir zaman ini tak demikian Bapak Ibu. Yang timbangan 1 kilo dikurangi 1 pot 900. Enggak sampai 1 kilo lagi. Dikiranya dikuranginya 1 ton, untung dia. Kalau dikurangi 1 ton berarti 10 kilo, berarti sudah 1 kilo untungnya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam setiap kecurangan Allah hilangkan keberkahan. Jangankan menipu, jangankan membuat kecurangan yang besar, yang kecil saja dibuat hilang keberkahan. Itu yang dijaga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam setiap kegiatannya. Karena kejujuran mendatangkan keberkahan. Di dalam kejujuran mendatangkan rezeki yang halal. Di dalam kejujuran Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Di dunia ini pun insya Allah beruntung, di akhirat pun nanti mendapat surga dari Allah. Salah satu akhlak baginda Rasul adalah jujur, dan ini diakui oleh semua masyarakat yang hidup pada waktu itu, mulai daripada musuh, sahabat, keluarga, semuanya mengakui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Dan ternyata di dalam kejujuran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kita jika mampu meninggalkan sesuatu ketika hal itu haram. Kita mampu meninggalkannya, nanti akan Allah berikan ketika halal. Karena rezeki itu Bapak Ibu, dia Allah uji kita dengan sesuatu yang haram. Sebenarnya Allah akan berikan itu halal kepada kita. Ada sebagian orang tak sabar, cari rezeki haram itu susah-susah pakai halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haram itu tetap susah, tak pernah mudah. Halal itu yang mudah. Haram itu sudah dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Kemudian kalau mendapatkan malu, selain malu dia dapat hukum dari Allah dan hukum dari manusia. Tetap susah. Sedangkan yang halal akan memberi kemudahan. Coba Bapak Ibu, seorang perempuan jika dibawa oleh laki-laki dengan cara yang halal, semua orang baru. Mantap kali mereka ya, orangnya sakinah mawaddah warahmah ya.
Bah sore bawahnya istrinya kereta, masya Allah. Itu kalau yang halal. Tapi coba yang haram, itu kegatalan orang. Ini bonceng laki-laki. Ya Allah, astagfirullah. Bersama laki-laki sama perempuan boncengan, satu halal, satu haram. Artinya di dalam sesuatu yang halal mendapat keberkahan, di dalam sesuatu yang haram sudah capek, susah, dibenci manusia, dibenci oleh Allah, dibenci oleh para malaikat, semuanya membencinya. Dan betul itu, haram itu susah, halal itu mudah. Hanya saja kita yang ikhtiar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur pada diri, jujur pada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sifat Nabi Muhammad SAW yang layaknya kita contoh agar kita bisa meneladani suri tauladan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jujur kepada orang lain. Dan ini terjadi juga di masa-masa akhir zaman, Bapak Ibu. Ada seorang ulama dijumpai oleh mantan pencuri. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah, pencuri ini ingin tobat. Ustaz, saya pengen tobat Ustaz. Syaratnya apa Ustaz? Maka para ulama ini bilang syaratnya gak susah. Dua ada syaratnya. Jika terdengar suara azan kau sholat, jika kau tanya jujur, itu aja syaratnya. Kata ulama tadi. Oh, itu cuma syaratnya. Iya. Wah, mudah kali Ustaz ya. Kalau itu gampang itu Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pencuri ini ditobat. Jadi masih boleh saya mencuri. Itu terserah kamu, kata ulama tadi. Ibarat katanya memberikan kemudahan untuk taubat. Syaratnya cuma dua. Kalau terdengar suara azan, sholat. Kalau ditanya, jujur. Itu ada syaratnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pencuri tadi taubatlah dia. 6 bulan setelah taubat, habis barang rumah. Dapur gak berasap lagi. Datang sang istri, Bang, jenggot abang ada yang pacar Bang. Tapi dapur kita gak berasap Bang. Malam ini kata sang suami, paksa mencuri lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya sang suami kembali mencuri. Dicarinya lah sebuah kota yang paling besar, sehingga begitu mencuri 1 tahun belanjanya cukup. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jujur pada orang lain ini, dia jujur kepada para ulama. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencuri ini mencurilah, dibukanya rumah orang. Dibukanya, diambilnya TV, diambilnya kulkas, diambilnya perhiasan, semua diambilnya. Lagi ngangkat di barang, aja disuruh. Allahu Akbar, sama aja dari subuh. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Mau dibawanya, janjinya sama ulama tadi, jika terdengar azan, sholat. Jika ditanya, jujur. Nanti kalau bilang nggak sholat, berarti nggak jujur. Masa syarat aja nggak bisa melaksanakan. Sholatlah dia. Ambil duduk dia rumah orang tadi pakai pakaiannya, pakai jubahnya, pakai sopan semua lengkap. Duduk di situ. Yang punya rumah, duduk, buru-buru bangun sholat subuh. Begitu bangun, astagfirullah, kosong rumah ini katanya. Ambilnya pedang, siapa pencurinya? Begitu dia keluar rumah, ada orang sholat di samping barang itu. Itu mungkin wali Allah menjaga barang saya itu katanya. Jadi ditutupnya pedangnya. Pencuri ini sebenarnya sudah ketakutan ini, tapi karena pakaian meyakinkan, dia tetap aja sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sang pemilik rumah bertanya, Ustaz, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Bapak Ibu ceritanya. Jadi yang punya rumah bertanya, Ustaz kok sholat di sini? Akhirnya dia harus berbohong. Dan dia nggak boleh bohong kan sama ulama tadi. Sama orang lain masih boleh bohong karena nggak ada syaratnya. Apa katanya? Tadi saya mau ke masjid, saya lihat di sini barang sudah keluar, atau saya ada pencuri. Kata yang betul Ustaz,
Kami lagi kecurian, bukan pindah rumah. Untung Ustaz ada di sini. Kalau enggak hilang rumah. Kata si pencuri dalam hatinya, sayang saudara bangun kalian. Kalau enggak bangun kalian habis bawa ini. Dalam hatinya, ketika diucapkan dengan lisan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu terjadi, maka sang pencuri pura-pura bilang apa? Karena kalian sudah bangun, hari pun sudah mulai terang, saya mau pulang. Katanya rumah jangan, karena Ustaz sudah berjasa sama rumah kami, maka Ustaz makan dulu. Makan dia situ Bapak Ibu, makan dia. Sekarang Ustaz selesai makan, sebagai ucapan terima kasih, apa yang Ustaz ambil? Dalam hati sebenarnya semua itu ambil. Tapi kalau kalian bangun, nggak bisa kan? Jadi bilangnya, ya udahlah, Mas baca sama saya satu. Kemudian kulkas sama saya bawa ya. Udahlah, kalau itu pengen bisa bawa lah. Kena pulanglah dia. Jujur dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur kepada orang lain, ya, kepada gurunya, kepada ulama tadi. Dia tetap sholat dan dia jika ditanya dia harus tetap sholat dan pakaiannya jujur dia pada diri. Ketika sholat pakaiannya berbeda ketika di luar sholat. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan ada pepatah mengatakan libasukum yukrimukum qabla julus wa ilmukum yukrimukum ba'da julus. Pakaian kalian itu memuliakan kalian sebelum duduk, ilmu kalian memuliakan kalian setelah duduk. Hebatnya pakaian Bapak Ibu, hebatnya pakaian ini. Sebelum kita duduk sebagai ustaz, mana ustaz? Itu ustaz yang tahu. Berapa orang? Pada pakaian baru nih. Padahal pengawal ustaznya. Tapi karena pakaian tadi, baik ustaznya. Bukan siapa? Ustaznya ini. Salah rupanya, sama pakaiannya. Mulianya pakaian itu. Jadi Bapak Ibu yang terang, pakaian itu memuliakan orang. Pakaian kita itu dapat memuliakan kita. Dikira orang kita ustaz meskipun bukan ustaz. Jadi ketika ada sebuah pesta, ada sebuah acara, kalau pakaian kita bagus, pasti orang mau persilahkan kita. Silakan Pak, silakan. Tapi coba Bapak Ibu, kita pakai kita tidak jelas, maka masuk. Ini kan terima sumbangan betul. Padahal kita disuruh sebagai tamu, hanya karena pakaian. Jadi Bapak Ibu kita rahmati Allah, jujur kepada orang lain. Dengan jujurnya dia melaksanakan sholat. Seandainya dia sedang mencuri tadi, jumpa sama orang yang pegang pedang tadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tetap tidak sholat dia tidak jujur, dia tetap tidak sholat, dia tetap mencuri dia. Bangun yang punya rumah, apa yang terjadi? Bisa putus lehernya. Akan tetapi karena dia jujur pada gurunya, jujur kepada selain dirinya itu dunia tadi, akhirnya sholat dapat menyelamatkan dia, kejujurannya tadi dapat menyelamatkan dia, meskipun ya memang tidak dapat seperti hasil tadi, tapi setidaknya dia selamat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejujuran itu dapat menyelamatkan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak lama lagi, 6 menit lagi. Kira-kira kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Baru satu surat Nabi yang kita baca itu. Saya catat tadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ini ajak di Bapak Ibu. Terus sekali lagi ini sekali aja kita jumpa di Bapak Ibu ya. Kira-kira ada nggak tanya jawab Bapak Ibu? Kalau ada tanya jawab dibolehkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu sifat ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan ini karena ceritanya sangat panjang. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Selagi waktu ada, insyaallah kita jawab. Jika nanti tidak ada, mungkin kita padakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masalah akal atau adab. Jadi ada kebiasaan setelah selesai
Oh, tahlil la ilaha illallah. Jadi yang membaca dan tahlil itu bukan sang imam, tapi makmum. Makmumnya lain. Jadi itu perihal adab atau di pesantren dan itu digunakan untuk imam. Gimana Pak? Kata saya. Tahlil ada di apakah itu bagian dari adab atau apa bagian dari adab itu? Atau kan ada atau itu? Atau akhlak itu? Ya. Nah, ini pertanyaannya pikir sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang zikirnya. Zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Nah, zikir setelah salat itu Bapak Ibu, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Allah akan ampunkan dosanya meskipun dosanya itu seperti gunung Uhud. Kemudian membaca la ilaha illallah setelah selesai melaksanakan salat bersama para jamaah. Nah, membaca la ilaha illallah itu sebenarnya tidak tidak ada ikatannya setelah sholat atau sebelum sholat. Jadi dia waktunya bebas, boleh di luar sholat, boleh setelah sholat. Yang jelas zikir itu adalah zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi perbedaannya hanya satu. Satu membacanya berjamaah, satu membacanya sendiri-sendiri. Pada masa Rasulullah SAW itu para sahabat membacanya sendiri. Kenapa? Karena para sahabat pada waktu itu semuanya sudah mengerti ajaran Islam. Sedangkan kita umat di akhir zaman ini, banyak di antara kita yang belum mengerti ajaran Islam. Maka untuk at-ta'lim, pengajaran, tapi jangan kita anggap itu adalah memiliki itu adalah ketentuan, bukan ketentuan, tapi itu adalah pengajaran. Dan rata-rata masyarakat kita kan kalau bekerja itu nggak sempat belajar untuk membaca zikir tersebut. Maka kita berikan pengajaran kepada masyarakat. Habis sholat maghrib, kita imam mengeraskan suara. Ketika dibacakan imam, maka jamaah ikut. Tapi jamaah dari zaman ini nggak ikut, nggak ikut tinggi. Allahumma lantas salam, langsung jalan. Jadi nggak pakai Allahumma lantas salam lagi. Sang imam sendiri akhirnya. Pernah itu ada beberapa masjid Bapak Ibu. Imam sendiri di sini, makmum udah pergi kemana-mana. Nggak ada lagi makmum, tinggal satu mungkin atau dua. Jadi sekarang cuma 2 orang. Nah, jadi itu sebenarnya adalah pengajaran. Anggap sekolah masjid ini adalah sebuah sekolah pengajaran kepada masyarakat. Atau anggaplah masjid ini sebuah pesantren yang mengajarkan kepada masyarakat. Ini zikir setelah sholat, ini doa setelah sholat. Sehingga kalau dianggap itu adalah sebagai pengajaran, itu dibolehkan. Tapi kalau kita anggap itu adalah sebuah kewajiban, maka itu tidak boleh. Tidak ada istilah kewajiban. Kalau wajib, maka berdosalah jemaah yang bikin tadi. Jemaah yang tadi itu tadi dosa itu berwajib. Kenapa dia ikut kewajiban? Berarti ini tadi adalah pembelajaran, dan itu dibolehkan oleh para ulama. Yang tidak boleh itu menganggapnya adalah sebagai sebuah kewajiban, itu sebuah pembelajaran. Dan pembelajaran itu tentunya memiliki tata cara, dan tata cara tersebut perlu dipelajari dalam sebuah majelis sebenarnya. Dalam sebuah majelis, guru itu membaca kita melihat kita, insya Allah itu lebih jelas. Karena pengajian seperti ini pengajian umum, maka tidak bisa kita jelaskan sedikit mungkin. Jadi mungkin itu jawabnya Bang ya. Jadi secara terpaksa Bapak Ibu ya, karena waktu telah sampai, maka mungkin hanya ini dapat kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga jadilah kita insan yang menjaga kejujuran di dalam setiap aktivitas kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kata-kata saya yang salah dan silap, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.